Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang terkasih. Mari sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Kita siapkan hati kita dan sikap kita yang baik untuk berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima dan memahami pelajaran dengan baik. Bantu kami selama proses belajar ini, supaya kami semangat dan dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran. Tuhan, jauhkanlah kami semua dari bahaya, dan berilah kami kesehatan selalu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, demi keuntungan sendiri, tidak jarang manusia menyerang sesama, mencari-cari kesalahan orang lain yang dianggap pesaingnya itu. Seorang yang sebelumnya dipandang bersih atau tak memiliki kesalahan ditempatkan sebagai seorang kriminal atau seorang yang melakukan satu atau beberapa kejahatan. Lalu orang yang dituduh melakukan kejahatan ini dijadikan sebagai musuh bersama. Tujuannya adalah karir dan kehidupan orang yang dituduh itu hancur. Dan mereka yang menuduh orang tersebut mendapat keuntungan dari kehancurannya. Berdasarkan bacaan Injil, para ahli Taurat menuduh Yesus tidak waras karena kerasukan setan. Hal itu berkaitan dengan perkataan ahli Taurat yang datang dari Yerusalem bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Lawan-lawan Yesus berupaya menghilangkan simpati orang banyak terhadap Yesus dengan berbagai macam cara. Mereka tidak hanya menuduh Yesus sebagai pelanggar hukum Sabat atau Taurat, tetapi sebagai orang yang kerasukan roh setan, yaitu Beelzebul, dan sebagai orang yang mengusir setan dengan bantuan kuasa penghulu setan itu. Yesus tidak menganggap remeh tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa dosa mereka itu tidak dapat diampuni. Dosa mereka berat karena menuduh Yesus bertindak dengan kuasa setan. Padahal, Yesus bertindak dalam kuasa Roh Kudus. Yang dimaksud dengan Roh Kudus adalah kekuatan yang membimbing manusia pada kebenaran. Kekuatan itu tidak mungkin keliru atau salah. Oleh karena itu,
Meragukan atau menyatakan sang pembimbing sebagai keliru atau salah adalah dosa besar, karena menolak kebenaran itu sendiri. Melalui kisah ini, kita diajak untuk selalu berhati-hati terhadap kecenderungan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sekaligus, bacaan Injil hari ini juga mengajak kita untuk selalu membuka diri pada tuntunan Roh Kudus yang selalu menuntun kepada kebenaran sejati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu yang selalu melindungi dan menyelamatkan hidup kami. Kami akan tetap terus bersama dengan-Mu, sehingga kami kuat menghadapi segala godaan dan tipu daya iblis yang dapat membuat kami jatuh ke dalam kehancuran. Kami akan selalu mengandalkan-Mu di setiap langkah hidup kami. Hanya bersama-Mu kami menjadi kuat. Amin. Mari anak-anak, kita satukan doa-doa kita hari ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, doa pagi kita hari ini telah selesai. Mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus.